Anjukkan tangan dan sebutkan hadir. Angga Dwi Putra. Hadir. Ariansa. Hadir, Bu. Hasan. Nah, kalian boleh berdiri sebelah kanan ibu dan sebelah kiri ibu. Silakan. Dibagi menjadi dua. Norma dan Sally, silakan di kelompok yang berbeda. Jadi tidak ketemu ya karena hanya ada dua perempuannya. Kita berefleksi dulu sebentar ya. 7 di sebelah kanan ibu, 7 di sebelah kiri ibu karena gak ada satu ya, jadi 6 dan bisa kita mulai? Gamenya adalah kalian akan melihat kalimat yang ada pada kertas ibu dan membisikkan ke teman kalian, teman yang paling depan yang akan menuliskan ke papan tulis. Ini adalah kelompok A dan ini adalah kelompok B. Nah, di mana tujuannya ini untuk kalian melatih konsentrasi kalian, ya? Sip, semangat! Kita mulai. Nanti kan yang misalnya nih Pedrika ngelihat tulisan ibu, nih, ya, ibu kasih contoh dulu. Pedrika menulis ke ibu, kemudian Saul juga ke ibu. Nanti Pedrika membisikkan ke teman-temannya sampai di Norma. Norma yang akan menuliskan di papan tulis B, ya. Begitu juga sebelah sini Bu Giman yang akan menuliskan di bagian A. Paham? Oke, siap. Kita mulai dari sekarang. Oke. Latihan fokus ya. Silahkan fokus ya. Dengarkan ibu. 1, 2, 3. Kanan ke ibu. Let's go.
bernapas menggunakan insang setengah. Kita nih. Yang ketiga, ikan hidup di perairan payau, tawar dan laut. Ikan hidup di perairan tawar, ikan hidup di perairan tawar, payau dan laut. Benar. 1:1. Tepuk tangan dulu. Gimana hari ini? Ngantuk. Semangat? Lapar, Bu. Oke nak, sekarang kita melakukan diskusi untuk materi pada hari ini. Ibu akan membagikan lembar ini beserta dengan lembar kerja siswa. Ya, ini silahkan kalian tuliskan dan akan kita diskusikan ke depan per kelompok. Oke? Nah, ibu akan membagikan ini. Ya, nanti ini dipoto. Nih, kelompok 1 akan diskusi nanti. Kelompok 1 ini. Ini kelompok 2 akan diskusi nanti ya. Boleh dipoto nih. Kelompok 3. Kelompok selanjutnya. Ini keempat ya. Silakan. Oke. Yang pertama, silakan kalian tuliskan poin pertama. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentang dunia industri perikanan ya. Apa yang kalian tahu tentang perikanan. Oke. Yang kedua, silakan perhatikan pertanyaan yang ada di lembar kerja yang ibu bagikan, dijawab. Setelah itu kita akan diskusikan ke depan sini. Ada pertanyaan? Oke. Silakan dikerjakan nah, foto TLK-nya. Nanti ganti. Kalau kertasnya kurang 5 dulu. Ayo nak diskusi. Yang pertama apa? Menuliskan tentang apa itu industri perikanan. Yang kedua, bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila,
agribisnis perikanan air tawar merupakan kompetensi keahlian yang melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran budidaya perikanan air tawar mulai dari pembenihan, pendederan dan pembesaran. Pemanenan baik itu ikan hias maupun ikan konsumsi. Apa itu agribisnis perikanan? Agribisnis perikanan adalah merupakan kompetensi keahlian yang melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran budidaya yang pembesaran sampai pemanenan, baik itu ikan hias maupun ikan konsumsi. Seperti itu, Iman. Now, how? Membudidayakan ikan dan berbisnis yang terkait dengan pemeliharaan organisme air, laut, dan tawar. Membudidayakan ikan dan berbisnis yang terkait dengan pemeliharaan organisme air, laut, dan tawar. Apa ciri-ciri kerang? Mempunyai cangkang sewaktu-waktu atau dengan membuka tutup cangkang secara mengejut. Apa ciri-ciri ikan segar? Ciri-ciri ikan segar adalah memiliki mata yang jernih, insang yang merah, dan memiliki badan yang tidak kaku ataupun mengeras. Cukup. Cukup. Kita satu. Oke, silakan kembali ke mejanya masing-masing. Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini diskusi kita sampai di sini. Ibu rasa sudah cukup dan pemahaman kalian sudah sangat luar biasa. Ibu sangat percayakan kalian pasti bisa. Ibu minta tepuk tangannya dulu untuk hari ini. Terima kasih atas semuanya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Terima kasih. Setelah menerapkan pembelajaran di kelas tadi, di sini saya akan menyampaikan sedikit refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, di mana pada pembelajaran ini keduanya sangat keterkaitan antara diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ya, pada pembelajaran ini kita juga memahami bahwa setiap murid memiliki latar belakang yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda. Maka dari itu diperlukan untuk memahami kompetensi sosial emosionalnya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memakai satu cara saja. Kita harus lebih memahami kompetensi siswa, kita harus memahami lebih dulu, mempelajari karakter siswa seperti apa. Dengan seperti itu kita bisa melaksanakan pembelajaran secara aktif di dalam kelas. Ya, seperti itu. Kemudian pada pembelajaran tadi di kelas saya juga melakukan suatu game, di mana game itu dilakukan dari teman satu ke teman yang lain untuk melakukan fokus atau konsentrasi mereka, yaitu menyampaikan satu kalimat ke temannya. Jadi si teman itu akan menyampaikan kemudian menuliskan di papan tulis. Itulah salah satu game yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya, di mana melatih kefokusan pada siswa itu, konsentrasi, ya, seperti itu. Kemudian dalam suatu kelas pembelajaran kita juga perlu untuk memainkan game, di mana untuk siswa itu bisa berperan aktif dan merasa bahagia di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Saya sebagai guru, saya harus antusias untuk siswa saya, bagaimana mereka tetap dalam proses pembelajaran yang bahagia, menyenangkan,
Seperti itu. Mungkin itu saja refleksi saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.